kebaikan atau akibat dari menganjurkan kesesatan. Diawali dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala wad'u ila rabbika, surah Al-Hajj ayat 67. Wad'u, dan serulah, ila rabbika, kepada agama Tuhan. Muslimin dan muslimah, sebagai pembuka pada pagi hari ini dengan ayat tersebut, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah bahwa kehadiran kita di alam ini, saya mengatakan kehadiran kita pada alam, sebelum dunia ini ada alam yang disebut rahim, ada alam yang disebut ruh. Nah, kehadiran kita di alam ini dihadirkan dan diwujudkan oleh Allah. Mau tidak mau, terpaksa atau sukarela, kita harus siap sedia untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan kita dengan kepentingan yang kembali kepada pribadi, dan itu tidak salah. Sebagaimana seseorang pergi ke pasar membeli sayur, karena ada kepentingan, maka dia pun membeli sayur. Seorang yang pergi ke kedai baju, karena ada kepentingan, dia pun pergi dan beli baju. Dan kepentingan-kepentingan yang lain. Allah Ta'ala telah pun menjadikan manusia punya kepentingan, punya keinginan, punya hasrat. Dan Allah Ta'ala juga yang menjadikan sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu. Hanya ada dua manusia, satu yang terpedaya, yang kedua manusia yang tetap pada jalan kebenarannya. Yang terpedaya ini yang perlu diingatkan. Tidak perlu jauh, kita contohkan pada diri kita sendiri, bahwa kadang kita itu ada keterpedayaan terhadap sesuatu yang kita inginkan, sehingga boleh jadi menyebabkan kita dengan Allah. Saat itu kita kembali ke majelis ilmu, kita saling mengingatkan melalui majelis pengajian, akhirnya keterpedayaan kita, kelalaian kita menjadi ingat kembali bahwa tujuan hidup dihidupkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepadanya, dan segala sesuatu yang dihadirkan oleh Allah menyertai hidup kita adalah sarana atau alat untuk kita kembali kepadanya. Tugas para nabi adalah menyeru manusia untuk nabi sudah pun tiada, yang ada adalah ulama, maka ulama pun menyeru kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, jalan kembali kepada Allah ini berbagai-bagai. Dalam berbagai-bagai itu pula Allah Ta'ala yang memperbagaikan. Ada orang yang berjalan menuju ke Allah dengan kesenangannya. Ada yang menuju ke Allah dengan kesusahannya. Ada yang berjalan menuju kepada Allah dengan khususiyahnya, seperti sholat, zikir. Ada yang ibadah kepada Allah Ta'ala melalui ibadah umumiyah ataupun muamalah, yang ia harus berhubungan dengan sesama manusia, seperti penjual dengan pembeli, seperti mana majikan dengan karyawan atau pekerja, dan juga hubungan-hubungan muamalah lainnya. Semoga ayat ini mengingatkan kepada saya dan kepada muslimin muslimah, semua yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala seakan-akan ada yang tersirat di dalamnya, bahwa semua itu menyeru kita untuk kembali kepada Allah. Semua itu menyeru kita untuk khidmat kepada Allah. Apapun itu, termasuk kedudukan jika sedang memiliki kedudukan, termasuk harta benda jika memiliki harta benda, termasuk ilmu pengetahuan, termasuk anak dan keluarga,
termasuk juga segala yang diserahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah jalan dan sarana untuk kita kembali kepadanya. Ayat yang kedua di pembukaan tajuk ini adalah Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhan, yakni agama Allah, dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat yang baik atau mau'izatil hasanah. Tanpa dipaksa, sebenarnya setelah ada kesadaran sebagai manusia, sebagai hamba, otomatis orang itu akan mencari jalan untuk berjalan menuju kepada Allah. Tetapi tidak semua orang itu punya kesadaran demikian. Ada kesadaran itu di peringkat usia yang sudah menua. Ada kesadaran itu di saat dia sedang berada dalam kesulitan atau dalam kesusahan. Ada kesadaran itu pada saat dia merasakan kemurahan Allah yang sudah diberikan. Jadi kesadaran seseorang untuk menjadi hamba Allah dan hikmat kepada Allah sebenarnya tidak ada paksaan. Hanya jalan untuk menghidupkan kesadaran inilah yang dilalui oleh para guru, oleh para kiai, oleh para ulama untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran. Itu pun dalam menyampaikan kebenaran, Allah menasihatkan bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan bijaksana, bukan dengan paksaan, bukan dengan ukutan, bukan pula dengan ancaman. Kalaupun perlu mengungkapkan tentang balasan, itu adalah merupakan pagar, merupakan pagar supaya tidak terbebas, supaya tidak terlepas, tapi berada di dalam panduannya. Nah, hikmah ini di atas kebenaran. Ya. Ada kalanya orang menyampaikan kebenaran, benar yang disampaikan, tapi tidak berhikmah, tidak bertempat, tidak sesuai dengan suasananya, sehingga orang tidak dapat terima. Oleh itu kadang orang salah dalam memandang. Ia pandang siapa yang mengatakan, bukan dia pandang apa yang dikatakan. Dalam pepatah Arab, ya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat, perhati apa yang dikatakan, jangan kamu hanya melihat siapa yang mengatakan. Tapi ini kadang sulit untuk mempraktekkan, sehingga masih dipengaruhi siapa yang mengatakan. Kalau yang mengatakan itu orang yang punya pengaruh, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kewibawaan, orang yang punya harta kekayaan, kadang lebih didengar dibandingkan dengan yang sebaliknya. Oleh itu, standar dari Allah Ta'ala bukan karena kedudukan kekayaan, tapi karena kebijaksanaan. Orang itu kalau bijak, ya, bijak itu meliputi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ya. Sekali lagi, kebijaksanaan itu meliputi ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dengan pengalaman hidup yang dia lalui, maka dia pandai untuk menyelami karakter orang. Dia pandai untuk ngomong ataupun pandai untuk ambil hati orang. Kata-katanya mungkin sama dengan orang lain mengatakan, tapi kesannya beda jika dia yang mengatakan, karena saat dia mengatakan, dia tahu siapa yang diajak bicara dan sejauh mana kemampuan orang yang diajak bicara, dan berbicaranya sesuai dengan kemampuan orang yang diajak bicara. Kemudian wal mau'izatil hasanah, mengajak ke jalan Allah Ta'ala itu adalah dengan nasihat yang baik. Nah, nasihat yang baik atau mau'izatil hasanah ini
membuka gambaran atau pandangan atau wawasan bahwa kebaikan itu akan bertemu dengan kebaikan berikutnya. Maka tidak harus seseorang itu baik di tahap ketiga umpamanya tanpa melalui kebaikan tahap pertama. Contoh ya, orang itu sudah mau sholat tapi belum mau tutup aurat. Tak apa, artinya jangan cari salahnya, cari baiknya. Nanti di tahap kedua dia akan berubah, tahap ketiga dia akan berubah. Kita tidak boleh untuk memaksakan kamu harus baik mendekati 100% umpama. Karena kita pula tidak mengetahui keadaan seseorang yang sebenarnya. Maka kadang kita itu harus belajar dari diri kita sendiri. Kita mungkin memandang salah orang yang melakukan kesalahan di saat kita mampu melakukan kebaikan. Tapi pada saat kita berada dalam keadaan seperti orang yang melakukan kesalahan itu, dan kita juga hanya dalam kesalahan, barulah kita merasakan bahwa apa yang kita pandang salah ke orang lain, jika keadaan itu bertukar ke dalam diri kita, kadang kita seperti mereka. Kesimpulannya adalah kita belajar dari diri kita sendiri, ya, supaya kita tidak mudah mencari salah orang dan tidak mudah menghakimi orang, tapi kita mudah mengambil pelajaran kebaikan dari orang. Kebaikan yang kita ambil menjadi tambahan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Nanti satu masa kita transfer ke orang lain. Satu masa kita diperlukan untuk berbicara dengan orang lain. Sudah ada modal ilmu pengetahuannya, juga sudah ada modal pengalaman dalam hidupnya. Insya Allah kedua-duanya bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu dapat dipraktekkan. Sebelum ayat yang berikutnya, saya kemukakan tentang para nabi dan para rasul. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala ini adalah para nabi dan para rasul. Kemudian bawahnya adalah para sahabat. Kenapa begitu? Pertanyaan yang kita bukan karena komplain, tapi pertanyaan untuk kita cari paham. Karena Allah hendak memberikan pengalaman yang banyak. Karena Allah Ta'ala hendak memberikan pengalaman dan wawasan, sehingga Allah Ta'ala hadapkan dengan keadaan E, keadaan B, keadaan C. Dengan banyaknya pengalaman ini, timbullah satu kebijaksanaan untuk langkah selanjutnya. Timbul kebijaksanaan atau datang satu kebijaksanaan untuk memberi manfaat kepada orang lain, baik itu tutur katanya ataupun perbuatannya, baik itu nasihatnya ataupun diamnya. Semuanya bisa menjadi jalan dakwah menuju kepada Allah. Diteruskan ayat yang ketiga, urutan yang ketiga di surah Al-Maidah ayat 2, wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Membantulah kamu untuk berbuat taat dan juga takwa. Sememangnya untuk berdiri sendiri dalam kebaikan itu bisa dikatakan sulit atau mungkin tak boleh, ya. Karena kita ini perlu orang lain, ya. Secara langsung maupun secara tidak langsung. Saat ini kita perlu orang lain. Bukan karena guru perlu murid atau murid perlu guru, tetapi yang ada pada kita sendiri. Ya. Pohon sekarang duduk, entah itu di atas kursi atau di atas sejadah. Sejadah yang kita tempati duduk itu adalah hasil karya orang lain. Diakui ataupun tidak, itulah kenyataannya. Baju yang kita pakai, ini juga hasil tangan orang lain. Dan lain-lain lagi. Maka kekuatan niat itu menjadi satu kekuatan yang berpanjangan. Contohnya seorang pengusaha
kain. Ketika dia menjadi pengusaha kain, di sebalik pengusahanya itu, dia ada niat untuk membantu orang yang memerlukan kain, yang memerlukan baju. Dia tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan finansial semata-mata. Kalau saya buat kain dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, saya jual per meter sekian, untungnya sekian. Itu tahap bawah, ya. Orang yang usahanya hanya terarah kepada keuntungan materi, itu masih di tahap bawah. Kalaulah itu tidak ditingkatkan, maka dia hanya mendapatkan habuan dunianya saja. Dia harus meningkatkan, ya, meningkatkan niat di hatinya saat dia membuka satu usaha adalah untuk membantu kepada orang lain. Nah, membantu kepada orang lain, arahnya bantuan itu kemana? Membantu kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Tidak sah sholat melainkan menutupkan aurat, dan menutup aurat itu perlu pakaian. Keselesaan dalam sholat itu perlu tempat, perlu sajadah. Maka kilam sajadah memberi kemudahan kepada orang yang hendak mengerjakan sembahyang dengan membentangkan sajadahnya. Cuaca panas perlu pendingin, ekon, ya, dengan tujuan untuk membantu kebaikan. Tentang akhirnya atau perjalanan berikutnya, ada yang menggunakan fasilitas itu untuk kejahatan, tidak mempengaruhi kepada kilang ataupun pengusaha tersebut, karena pengusaha tersebut niatnya sudah baik. Di lapangan tentu dia tidak dapat untuk mengawal. Ternyata ada orang beli pakaian untuk buat jahat, ataupun beli baju untuk membuat kejahatan. Ini dia sudah terlepas, karena niat awalnya dia adalah untuk menolong orang bisa buat baik dengan konsep ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau kita bisa baca orang lain, coba kita baca dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong dan saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan? Kalau kita biasa mendapatkan pertolongan dari orang lain hingga kita dapat melakukan kebaikan, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain sehingga orang lain bisa melakukan kebaikan? Diteruskan lagi pada ayat berikutnya, surah Ali Imran ayat 104. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takun, dan jadilah kamu, minkum, di antara kamu itu, ummatun, satu umat atau golongan, yad'una ilal khairi, yang tetap menganjurkan kepada kebaikan. Menganjurkan kepada kebaikan ini tidak hanya dengan lisannya saja. Ada orang itu fasih tutur katanya untuk berbicara, tapi ada orang tidak fasih dalam bertutur kata, ya, sehingga ketika diberikan mic untuk berbicara, dia itu terbata-bata dalam berbicara, karena satu memang tidak biasa, yang kedua memang tidak ada bakatnya. Oleh itu, yad'una ilal khairi bukan hanya ucapan, tapi juga bisa dalam bentuk tindakan, dalam bentuk perbuatan, yang arahnya adalah mengajak kepada kebaikan, mencontohi lebih berkesan daripada menasihati. Tapi nasihat itu juga diperlukan, contoh juga diperlukan. Maka jangan merasa lebih unggul jika dapat memberi contoh, dan juga jangan merasa lebih unggul jika bisa memberi nasihat, karena nasihat dalam bentuk ucapan maupun nasihat dalam bentuk perbuatan, pemilik hidayahnya itu adalah Allah, yang akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki itu adalah Allah. Maka saat kita buat baik dan mengajak orang lain buat baik, hati kita
kita sandarkan, kita sambungkan, kita hubungkan, kita pautkan dengan Allah, karena yang punya hidayah itu adalah Allah. Sehingga tidaklah mudah kecewa jika nasihatnya tidak diikuti, dan tidak terlalu bangga lupa diri jika nasihatnya diikuti, karena kita itu hanya sekadar alat, ya. Allah Ta'ala yang mengendalikan, dan Allah Ta'ala yang memiliki hidayah dari hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Masuk kepada beberapa hadis di bawahnya setelah ayat Al-Quran. Yang pertama, wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Dari Abu Mas'ud, namanya Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, karena ikut perang Badar. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala sama dengan yang mengerjakan kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini terkenal ataupun masyhur sebagai motivasi bahwa pemula dalam kebaikan yang ditiru oleh orang yang selepasnya, pahala yang ia perolehi bukan hanya kebaikan yang dapat dia lakukan, tapi juga kebaikan yang ditiru oleh orang yang melakukan kebaikan. Ini menggambarkan bahwa Allah sangat pemurah, dan Allah menggalakkan untuk bersambungnya dan tersebarnya kebaikan. Karena di satu sisi, ya, usaha untuk mengembangkan kejahatan itu ada, ya. Malah dalam gurauannya para kiai, orang diajak buat baik, mungkin satu boleh buat baik, tapi 10 orang diajak jahat, mungkin 10 atau 9 orang itu boleh hanyut pada kejahatan. Dari itu, ya, pada saat kita menguatkan diri kita untuk tetap berada pada prinsip, berada pada keyakinan bahwa tujuan hidup kita adalah khidmat kita kepada Allah. Kemudian kita bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita, baik itu yang kita rasakan sebagai saudara serumah, atau saudara seayah, atau saudara sedatuk, ataupun berkembang saudara satu kawasan, atau saudara satu agama, atau saudara satu negara, ya, yang dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam hidup kita ini. Semua itu merupakan peluang kepada kita untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran dan mencontohkan kebenaran tanpa harus dinilai dengan uang. Minta maaf dalam berbicara, ya, sebagai seorang penceramah ataupun yang memberi tazkirah tausiah, tempatnya sudah disiapkan, podiumnya sudah disiapkan, ya, yang mendengar tausiahnya sudah disiapkan, artinya jemaahnya sudah ada. Datang tinggal tekan on off mikrofon, kemudian tinggal salam, assalamualaikum, kemudian baca kitab ataupun ceramah. Itu mudah. Karena audiennya adalah orang-orang yang baik, atau audiennya adalah orang yang mencari jalan kebaikan. Tapi jika berada dalam perjalanan kehidupan, ketemu dengan orang yang tidak pasti itu baik atau belum baik, ketemu dengan orang yang belum pasti apakah dia itu orang yang lembut hatinya atau yang keras hatinya. Namun kita dapat memposisikan diri kita bahwa jika tidak dengan ucapan, paling tidak saya dengan perbuatan. Insya Allah orang pandang, kemudian dia meniru, walaupun kita tidak perasan dia tiru kita, tapi dia niru kita,
pahala akan mengalir tanpa kita ketahui dan menjadikan isi bank pahala kita ya, akan semakin bertambah dan bertambah. Sebagai tambahan, supaya kita tidak terlalu jauh yang mungkin dan tidak mungkin orang itu akan meniru kita, kita kecilkan di keluarga kita. Orang tua dengan anak. Ya. Maka anak itu disebut sebagai jariyah, pahala yang berpanjangan. Adalah salah satunya karena anak meniru orang tua. Orang tua ngajar anaknya meniru orang tuanya, artinya meniru kebaikannya, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan anaknya karena anak itu diajar olehnya atau meniru orang tuanya. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asarihim syai'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak ke jalan hidayah, yakni jalan kebaikan, maka baginya dari pahala seperti pahala sebanyak pahala pengikutnya dengan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak ke jalan kesesatan, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin dan muslimah, tugas siapa mencatat? Ya. Sebelum ada manusia yang jadi khalifah di bumi, itu sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala makhluk sebelumnya, yaitu malaikat. Malaikat itu sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala dengan tugasnya, dengan tanggung jawabnya. Sehingga salah satu dari tanggung jawab malaikat yang dicipta itu adalah mencatat. Siapa namanya? Malaikat pencatat amal diketuai oleh malaikat Raqib dan Atid. Kadang yang dicatat itu tidak perasan. Sama juga seperti CCTV, kadang yang tertangkap di video CCTV itu tak perasan. Ya. Karena memang CCTV-nya disembunyikan dan tidak diberitahu. Kita yang buat kebaikan dan diikuti oleh orang lain yang buat kebaikan, seakan-akan faham kita adalah kebaikan yang kita lakukan itu ya pahalanya kebaikan itu. Ternyata ada tali temali, ada sambung menyambung, ya, bahwa kebaikan yang ditiru oleh orang lain, kemudian orang itu melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala atau balasan kepada orang tersebut seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang yang menirunya. Nah, kita tentu semangat untuk hal ini, dan kita semangatnya diawali dari kelipatan ganjaran dan pahala atau berpanjangannya ganjaran dan juga pahala. Tapi ya, saya ingatkan, ketika kita sudah melepasi ibadah karena pahala, karena ingin memperbanyakkan pahala, karena ingin berlipat ganda pahala, karena ingin berpanjangan pahalanya. Sehingga contoh seorang guru punya 30 murid, 30 murid nanti jadi guru, ngajar lagi ke 30 murid persatunya. Berarti 30 kali 30 sudah 900, nanti berjalan lagi. Ini orientasi pahalanya banyak. Pahala yang sudah banyak harus ditingkatkan. Ditingkatkan apa? Ditingkatkan untuk memandang kemurahan Allah. Kalau sudah dipandang itu kemurahan Allah,
Yang dicari apa? Bukan lagi pahala. Yang dicari adalah ridhonya Allah. Nah, kalau yang dicari sudah ridhonya Allah, itulah segala-galanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi pada hadis yang kedua intinya sama dengan hadis yang pertama, yaitu menyemangatkan orang untuk memberi contoh kebaikan sehingga orang yang menirunya dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang yang menirunya. Yang ketiga, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu fabatan nasu yadhkuruna lailatahum ayyuhum yuttaha falamma asbaha an-nasu ghadwan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyuttaha faqala aina Ali ibn Abi Thalib faqila ya Rasulullah huwa yashtaki alai ainai qala fa arsilu ilaihim fa sawqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabari'un hatta ka'allam yakun bihi waja'un fa'atahu qaryatan faqala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah aqatiluhum hatta yakunu mislana qala unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim summa atuhum ilal islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamlin na'am. Yang artinya dari Abu Abbas namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata ketika perang Khaybar Rasulullah itu bersabda, besok pagi saya akan memberikan bendera ini pada seseorang yang akan mendapat kemenangan. Ia orang yang kasih kepada Allah dan Rasulullah, juga Allah dan Rasulullah kasih kepadanya. Maka semalaman itu orang-orang pada membicarakan siapa ya kiranya orang yang akan diserahi bendera itu. Maka pada pagi hari semua sahabat diberi bendera itu. Kedua sahabat mendekati Rasulullah dan mengharap kalau ia yang diberi bendera itu. Tiba-tiba Nabi bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Dijawab, ia sakit mata. Nabi bersabda, panggillah. Dan ketika telah datang, Nabi menudah ke matanya sambil berdoa, dan ketika itu juga sembuh, bagaikan tidak ada bekas sakit. Lalu Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya. Ali bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perangi mereka hingga masuk Islam seperti kami ini? Jawab Nabi, berjalanlah dengan tenang hingga sampai di daerah mereka. Kemudian ajaklah mereka kembali ke jalan Islam dan beritahukan kepada mereka apa-apa yang wajib atas mereka dan hak-hak Allah. Demi Allah, kalau Allah memberi petunjuk hidayah kepada seseorang karena propaganda kamu, artinya karena syiar kamu, maka itu lebih menguntungkan bagimu daripada mendapat keuntungan ghanimah atau harta rampasan yang sebanyak-banyaknya dari binatang ternak yang merah dan bagus-bagus. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimah, pesan moral di dalam hadis ini atau dalam cerita ini adalah seorang pemimpin yang betul-betul memimpin yang dipimpinnya akan mengetahui karakternya. Oke, jangankan pemimpin ya, kita balik ke rumah tangga. Ibu atau ayah, orang yang paling tahu karakter anaknya. Kira-kira yang dipercaya untuk menjadi pimpinan atau yang dipercaya untuk satu-satu urusan ini tentu beda. Karena yang satu ini sifatnya pendiam, yang satu banyak cakap, yang satu sifatnya tegas keras. Sehingga saat memerlukan disesuaikan dengan keadaan anaknya.
Nah, dengan Allah Ta'ala bukan berarti menyamakan, tapi dengan Allah Ta'ala adalah mencari titik kefahaman bahwa baginda Rasul memimpin mereka. Ya. Kemudian diperlukan adanya seorang pemimpin di medan perang. Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu beliau tidak ada, maka baginda pun menyuruh untuk panggillah. Saat sudah pun dipanggil ataupun sudah diundang, orang yang diundang tersebut dari kalangan para sahabat semua berharap kalau bendera itu esok pagi diserahkan kepadanya. Ternyata diserahkan oleh baginda kepada Ali bin Abi Thalib, dan pada saat sebelum Sayyidina Ali diserahkan bendera itu, kondisi Sayyidina Ali sedang sakit, dan Allah menunjukkan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi Muhammad itu bisa menyembuhkan sakit mata yang diderita oleh Sayyidina Ali. Kembali lagi adalah harisma atau kewibawaan seorang pemimpin. Kita tidak meragukan dan betul-betul meyakini bahwa baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan juga pemimpin bagi para nabi, para rasul, juga pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, pesan moral yang kedua, setelah diberi kepercayaan, Sayyidina Ali setelah diberi kepercayaan, diterima kepercayaan itu dan bertanya kepada Nabi, "Qatilul hatta yakunu mislana?" Apakah harus kami bunuh mereka sehingga mereka mau seperti mana kita? Kata baginda, "Unfud ala rislika hatta tazila bisah." Di mana urkut, ya, berjalanlah dengan tenang hingga sampai di daerah mereka, kemudian ajaklah mereka kembali ke jalan Islam. Nah, kembali ke jalan Islam artinya jalan menuju kepada keselamatan. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin selamat? Sudah pasti semuanya ingin selamat. Nah, keinginan untuk itu ada jalannya, dan jalannya tunjukkan oleh Rasul melalui Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun berada di lapangan untuk berdakwah. Maka di akhir dari hadis ini, "Fawallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami." Tidak ada, ya, fawallah, demi Allah, la ayyahdiyallah, sungguh akan memberikan hidayah. Allah akan berikan hidayah bika denganmu rajulan, seorang laki-laki, wahidan, seorang, khairul laka, yang lebih dari min humrin na'ami, dari ternak yang merah-merah ataupun yang bagus. Artinya baginda mengajar supaya tidak terhenti kepada keuntungan dan kepentingan duniawi semata-mata. Kedudukan itu diinginkan oleh semua orang. Maka diceritakan semua sahabat menunggu siapa yang akan diberikan bendera. Yang nomor dua, ya, setelah kepercayaan itu diberikan, ya, berat ataupun ringan tanggung jawab harus dikerjakan. Dan Allah Ta'ala, Tuhan yang maha memperhati, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengasihi, melihat kepada hambanya yang memperjuangkan agamanya, yang menunjukkan jalan kebenaran dan jalan menuju kepadanya, itu pasti Allah Ta'ala tidak melepaskan dan tidak membiarkan. Akan dinaungi, akan dijaga, akan dipelihara, akan ditolong, ya, sebagaimana yang telah berlaku atau berlalu pada orang-orang yang menolong agama Allah. Yansur Allah yusabbit aqdamakum, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan berikan kekuatan kepada kamu. Hadis yang keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslam qala
ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laisa ma'iya ma atajahaz bihi. Qala i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahaza famarido fa'atahu faqala Rasulullah sallallahu yukri'uka salam wa yaqulu u'tina alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulana a'tihi alladhi tajahhadtu bihi wa la tahsibi minhu syai'an wallahu tahsibi minhu syai'an fayubaraka laka fihi, yang artinya seorang pemuda, ya, dari Sayyidina Anas, seorang pemuda dari suku Aslam berkata, ya Rasulullah, saya ingin berjihad tapi sayang saya tidak mempunyai bekal untuk perjuangan. Nabi pun bersabda, pergilah ke rumah fulan yang telah bersiap-siap tapi dia sakit. Maka pergilah pemuda itu dan berkata, Rasulullah kirim salam kepadamu, dan ia berkata, berikan kepadaku bekal persiapan yang telah kau sediakan itu. Maka berkata kepada istrinya, hai fulanah, berikan kepada pemuda ini semua bekal persiapan yang telah saya sediakan itu, dan jangan menahan sesuatu apapun, demi Allah tiada menahan suatu apapun yang akan membawa berkah bagi kami. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini tergambar saat saya membaca, dan sekarang saya nak terangkan dengan tuan-tuan, puan-puan, wujudnya satu amal kebaikan itu di atas dasar tolong menolong dari orang yang diberikan kemampuan. Ya, seperti mana seorang pemuda ingin perang tapi dia tidak punya modal. Maka baginda pun menunjukkan adanya orang yang sudah persiapan untuk berperang tapi sakit. Maka peralatannya bisa dipinjamkan kepada pemuda tersebut. Otomatis pemuda itu dapat berjuang di medan perang ataupun mempertahankan kebenaran. Ada sumbangan dari orang yang sakit tersebut yang tidak bisa ikut perang, tapi dia pinjamkan alat perangnya kepada orang yang ikut perang. Nah, yang seperti itu, walaupun orang itu tidak perang karena sakit dan dia meminjamkan peralatan perang untuk orang yang perang, tentu Allah Ta'ala tidak akan duduk diam. Bahasa manusianya, Allah tetap akan mengambil kira terhadap orang tersebut, terhadap orang yang sakit itu, terhadap orang yang menyerahkan peralatan perangnya kepada pemuda yang ingin untuk berperang. Nah, ini sesuatu seperti bahwa untuk kebaikan itu tolong menolong. Ya, asalnya berat itu akan jadi ringan. Asalnya tak nampak jalan akan nampak perjalanannya. Ya. Oleh demikian, untuk bab ini saya cukupkan di sini terlebih dulu, dan insya Allah yang akan datang adalah bab tolong menolong dalam taat dan juga takwa. Hampir sama tajuknya, hanya saja ayat Quran maupun hadis-hadisnya yang berbeza. Cukup sampai di sini terlebih dahulu. Untuk pagi ini saya cukupkan dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma atina bi nurika ilaika wa aqimna bi sidqi ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sirri ismikal masun. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.